Shalom. Ya, shalom, silakan. Baik, sebentar ya. Saya akan share dulu. Baik, puji Tuhan, hari ini kita kembali dalam ibadah kita, ya, ibadah tengah minggu kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman. Mari kita langsung saja, Bapak Ibu sekalian, membuka Alkitab kita dalam Keluaran, Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai 14. Suara saya jelas ya? Ya, jelas. Oke. Jelas. Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai 14. Mari saya bacakan Bapak Ibu sekalian dan silakan memperhatikannya dalam Alkitab masing-masing. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir, daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Tuhan. Ya, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang membacanya, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, topik pembicaraan yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, adalah musuh iman. Ya, musuh iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah tidak sih kita ada di posisi jalan buntu? Kalau kita sedang mengendarai mobil, lalu kita dituntun oleh GPS atau kita fokus kita kepada maps, lalu dia membawa kita kepada jalan buntu, apa reaksi kita? Apa yang akan kita lakukan? Ya, sudah pasti yang akan kita lakukan adalah mundur. Kita akan kembali, kita akan putar arah, kita akan berbalik atau mencari jalan lain. Lalu bagaimana ketika kita juga ada di dalam masalah, lalu buntu? Bagaimana reaksi kita? Bagaimana kita merespon ya, permasalahan yang buntu itu, yang dimana kita merasa bahwa ini sudah tidak ada solusi lagi, sudah tidak ada jalan keluar lagi. Lalu reaksi apa yang akan kita keluarkan? Respon apa yang akan kita mainkan? Ya. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu sekalian. Takut itu sudah pasti ada. Tidak mungkin tidak ada manusia yang tidak pernah merasa takut. Tidak mungkin tidak ada manusia yang hidup dalam kekhawatiran. Meskipun kita mengatakan orang beriman sekalipun, pasti titik kekhawatiran, ketakutan itu pasti ada. Permasalahannya, bagaimana kita merespon, bagaimana reaksi kita di dalam posisi
di mana kita sudah tidak ada jalan keluar lagi, di mana kita sudah buntu. Ya, kita merasa sudah buntu. Kita ada di mana posisi kita sudah tidak bisa keluar lagi di sana. Sehingga kita ada di dalam lubang tersebut dan tidak bisa keluar. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Makanya saya memberikan topik kita malam hari ini adalah musuh iman. Nah, ada beberapa rumusan masalah yang coba saya rumuskan di sini. Yang pertama, apa sih itu musuh dan apa itu iman? Apa musuh dari iman? Mengapa iman memiliki musuh? Lalu dampaknya dari musuh iman. Lalu bagaimana mengatasi musuh iman tersebut? Baru nanti kita sampai pada kesimpulan. Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak. Apa sih pengertian musuh dan iman? Saya mencoba mencari di beberapa sumber ya. Yang pertama, musuh itu kita sudah tahu itu seteru, lawan. Ya, yang tidak searah dengan kita, berseberangan. Nah, itu seteru. Ya. Lalu iman itu keyakinan dan kepercayaan kepada Allah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kalau menurut Ibrani pasal 11 ayat 1 itu adalah dasar. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Nah, itu iman menurut Alkitab. Kalau menurut KBBI adalah keyakinan atau kepercayaan kepada Allah. Nah, sekarang apa itu musuh dari iman? Kita coba lihat ayat yang ke-10 Bapak Ibu sekalian. Apa kata ayat 10? Ketika Firaun telah dekat, nah kita tahu latar belakang ini ya, di mana pembebasan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Menuju tanah Kanaan. Posisi bangsa Israel ketika dalam perjalanan menuju ke padang gurun harus melewati Laut Teberau. Ya, Laut Teberau. Ya, kalau mereka mengambil jalan keliling Bapak Ibu, mereka tidak akan sampai di mana waktu yang sudah ditentukan. Tetapi mereka jalan satu-satunya supaya tidak terkejar oleh bangsa Mesir, orang-orang Mesir, mereka harus melewati laut ini. Mau berenang belum tentu bisa semua berenang. Ya, mau melewati seluas Laut Teberau itu mungkin di tengah lautan mereka sudah mati. Ya. Lalu ada kondisi, ada situasi di mana mereka terdesak dan terjepit. Oleh karena mereka sudah melihat dari jauh bahwa bangsa Mesir mengejar mereka, menaiki kereta kuda, sehingga mereka ada di dalam kondisi yang serba salah. Lalu, ini namanya jalan buntu. Mau lewat mana mereka? Mau tidak mau, kalau orang Mesir sampai di sana sudahlah, menyerah saja. Ya. Hanya dua pilihan ketika orang Mesir sampai di sana. Yang pertama, mati. Ya, yang pertama mati. Yang kedua, kembali ke Mesir menjadi tawanan. Kembali ke Mesir jadi tawanan. Ya. Lalu ayat ke-10 mengatakan begini. Ketika Firaun telah dekat, nah ini ya, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Ini posisi mereka sedang berkemah loh Bapak Ibu. Ini sedang berkemah, itu firman Tuhan tadi yang kita baca. Mereka sedang dalam posisi berkemah. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Nah, ini. Ya. Sangat ketakutanlah mereka. Dalam, ini menarik Bapak Ibu, ini bagus ya. Sangat ketakutanlah mereka, lalu di dalam kondisi ketakutan itu, mereka berseru kepada Tuhan. Ini benar nih. Ini benar. Artinya, posisinya sudah kejepit nih.
Kebiasaannya kan begitu kan ya? Kebiasaannya kan begitu. Udah kejepit nih. Sebentar lagi dari belakang sana akan ada dua pilihan yang harus mereka lakukan. Mati atau kembali ke Mesir. Sehingga mana yang lebih cepat? Langkah kuda atau langkah mereka? Ya, saya mencoba berimajinasi nih begini Bapak Ibu. Hanya dua pilihan. Mati nyebur di Laut Teberau atau kembali ke Mesir. Kembali ke Mesir jadi budak. Kalau mati di Laut Teberau ya sudah selesai semua. Permasalahannya adalah apakah semua orang ini bisa berenang? Ya. Karena selama mereka di Mesir, yang mereka lakukan adalah budak. Ya. Batu, itu yang mereka lihat di sana. Membangun bangunan, hanya itu saja yang mereka lakukan. Lalu setelah itu mereka pulang, besok begitu lagi. Dan selama beratus tahun mereka melakukan itu. Ya. Lalu mereka ada di dalam kondisi kejepit. Wah, ini nih. Kejepit. Udah kejepit nih, udah nggak bisa lah ngapa-ngapain lagi. Wah, baru. Ketakutanlah mereka. Akhirnya, wah, mulailah. Di sana ada penyembahan, di sana ada seruan, di situ ada menyebut nama Tuhan. Wah, luar biasa. Tapi it's okay lah, ini positif gitu. Ya, mari kita berpikir positif bahwa ketika mereka dalam kondisi ketakutan, mereka mengingat Tuhan. Ya. Mereka mengingat Tuhan dan menyerahkan kondisi dan posisi mereka itu kepada Tuhan. Artinya, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, ini yang paling bagus. Ya, meskipun pada zaman sekarang juga ya begitu ya. Ketika kejepit baru datang ke gereja, minta doa, minta bantuan hamba Tuhan, minta bantuan gembala, baru. Kenapa? Kejepit. Baru kejepit. Ya, tadi ketika tidak kena COVID, wah biasa-biasa aja tuh. Tapi setelah kena COVID, aduh mohon doa Bapak Gembala saya dirawat. Setelah itu, what the next? Apa berikutnya? Setelah sembuh dari situ, apa yang akan kita lakukan? Jangan karena kita ketakutan mati, baru minta doa di gereja. Baru minta doa sama penggembala. Barulah kita baca Alkitab. Barulah ada penyembahan di rumah. Kenapa? COVID, bos. Ya, yang ditakutkan orang kan sekarang kan COVID. Nggak apa-apa lah yang nggak digaji, yang penting jangan COVID, udah intinya di situ. Mau dipotong gaji terserahlah, yang penting jangan sampai terpapar COVID. Kenapa? Terpapar COVID, jauh dari anak-anak, jauh dari istri atau suami, lalu terisolasi secara mandiri. Nah ini ketakutan, akhirnya berserulah kepada Tuhan. Ini baik, ya, ini baik. Nah, mereka sangat ketakutan. Yang tidak baiknya adalah sangat. Artinya, ketika mereka ada di dalam kondisi sangat ketakutan, artinya ada kekhawatiran. Selalu mengikuti keinginan. Ada kekhawatiran yang sedang mereka alami sekarang. Ya, yang tidak benarnya adalah sangat ketakutan. Takut itu boleh. Sangat ketakutan itu yang bahaya. Artinya ketika kita ada di dalam satu kondisi sangat ketakutan, berarti kita ini sudah mentok, nggak ada jalan keluar, buntu, tidak ada solusi, tidak ada yang diandalkan. Ngerinya pesimis. Mereka tidak bisa berpikir secara jernih. Kenapa? Mereka sangat ketakutan. Sudah tidak ada lagi teori. Sudah tidak ada lagi ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari kampus. Sudah tidak ada lagi tuh pengalaman ketika ada di dalam kondisi itu.
kita sudah tidak berpikir jernih lagi. Artinya semuanya blank, kosong. Semuanya blank, semuanya kosong. Seolah-olah begini Bapak Ibu. Bahkan diri kita sendiri, kita tidak bisa mengandalkannya. Diri kita sendiri ini udah kosong, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan akhirnya mereka menjadikan mereka menjadikan Tuhan itu sebagai alat untuk pembebasan kepada mereka. Benar nggak itu? Bisa saja benar-benar. Tapi kondisi mereka yang sedang mereka alami adalah sangat ketakutan. Takut mati, takut menjadi budak, takut menjadi ini, takut. Sangat ketakutan. Yang mereka pikirkan saat itu adalah ketika kami kembali ke Mesir, apalah yang akan terjadi lagi kepada kami. Yang kami alami akan menjadi budak kembali. Mentok sudah, buntu, udah nggak ada jalan keluar, habis sudah. Ya. Jadi mereka berseru kepada Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, ya, artinya adalah jangan hanya di waktu kita kejepit. Jangan di waktu kita udah nggak punya solusi. Jangan udah di waktu kita udah buntu. Ya, kita baru nyari Tuhan. Ya selama ini kemana gitu. Kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 Bapak Ibu, di sana dikatakan selama beratus tahun mereka berseru kepada Tuhan. Ratusan tahun. Mereka berseru kepada Tuhan karena perbudakan orang Mesir terhadap mereka. Seruannya apa? Pembebasan. Intinya itu, pembebasan. Agar mereka dibebaskan dari perbudakan. Ya. Itu. Nah, mengapa iman itu memiliki musuh? Ya. Mengapa iman itu memiliki musuh? Karena dasarnya bukan Ibrani pasal 11 ayat 1. Karena dasarnya bukan di situ. Tapi dasarnya adalah ketidakkonsistenan, ketakutan, kambing hitam. Dasar iman kita bukan pasal 11 ayat 1. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar iman kita bukan di situ, sehingga ketika kita tidak mendasari iman kita di sana, maka konsistensi, ketakutan, dan kambing hitam itu ada. Apa buktinya? Ini dia. Apa dampak dari hal itu semua? Nih, ayat 12. Akhirnya mereka mengkambing hitamkan si Musa. Coba lihat tadi ya, mereka ketakutan. Lalu mereka berdoa. Ya, ayat yang ke-10, di ayat yang ke-10 itu, mereka ketakutan, lalu berseru kepada Tuhan. Tapi di ayat 12, ya, ketakutan dan seruan mereka kepada Tuhan tidak sinkron dengan tindakan mereka. Mereka justru mengkambing hitamkan si Musa. Mereka menyalahkan si Musa. Nah, bukankah ini telah kami katakan kepadamu? Oh, coba. Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bukankah ini sampai dua kali, bayangkan. Sampai 2 kali. Bukankah kami sudah mengatakan ini kepadamu di Mesir? Jangan ganggu kami. Wah, ini sampai 2 kali loh. Artinya, mereka ini sudah benar-benar pesimis, Bapak. Pesimis. Jangan ganggu kami. Biarkan kami melayani orang Mesir. Artinya begini.
Udah deh, daripada kami mati, jadi budak deh kami udah. Mendingan jadi budak aja daripada mati di padang gurun. Lebih baik kami melayani orang Mesir daripada kami harus mati di padang gurun. Coba lihat ayat 11. Yang lebih mengerikannya itu lagi loh. Yang ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Padahal, di Keluaran pasal 2 ayat 23, coba kita lihat Bapak Ibu. Di Keluaran pasal 2 ayat 23, nah, lalu sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ya. Mereka berseru-seru karena perbudakan. Ya. Mereka sampai teriakan mereka itu sampai kepada Allah. Sehingga Allah mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Sekarang mereka sudah bebas nih. Ya. Sekarang mereka sudah bebas. Mereka sudah melihat 10 mukjizat yang terjadi di Mesir. Sampai mereka bebas karena mukjizat tersebut. Tapi ketika mereka menghadapi jalan buntu, mereka mengeluarkan dari ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Hei Musa, bukannya karena tidak ada kuburan lagi di Mesir, makanya kamu membawa kami di sini untuk mati. Kan kami udah bilang. Nah ini. Inilah posisi orang Kristen yang tidak berpikir jernih. Imannya dalam seketika hancur lebur. Tadi imannya selama beratus tahun mengharapkan pembebasan. Sekarang dalam kondisi yang sangat ketakutan ini, semua luntur. Mereka sudah takut, sudah tidak konsisten, akhirnya mereka mengkambing hitamkan orang lain. Gara-gara gembala tuh. Padahal saya udah usulin begini, gara-gara gembala tuh. Gara-gara majelis tuh, gara-gara hamba Tuhan tuh. Gara-gara Patian tuh yang khotbahnya tuh kayak marah-marahin orang. Makanya tuh yang jemaat itu tuh pergi tersinggung. Harusnya kan khotbahnya tidak begitu. Loh, jadi maunya khotbahnya bagaimana? Lah maunya gembala itu bagaimana? Maunya majelis bagaimana? Lalu ketika ada meeting majelis, ada meeting gereja, enggak, monggo. Ya, iya Pak Gembala, setuju Pak Gembala, setuju Pak Majelis, setuju Pak Ari, setuju, semuanya setuju. Tapi pada praktiknya ini seperti orang Israel. Kami kan sudah bilang, kami kan sudah ini. Pertanyaannya adalah, kapan orang Israel ini ngomong kepada Musa seperti ini? Kalau kita periksa keseluruhan kitab Keluaran, tidak ada orang Israel ngomong begini. Tapi di dalam kondisi ini, segala sesuatu bisa keluar. Artinya begini Bapak Ibu, ketika seseorang ada di dalam kondisi terjepit, pikiran yang tidak sehat menimbulkan pikiran yang negatif. Sehingga yang tadinya kita kelihatannya orang yang sangat religius, hilang sudah. Nah, sehingga muncul pikiran negatif. Gara-gara si Musa nih. Ya. Gara-gara dia nih, gara-gara ini. Padahal saya udah begini, saya udah bilang begini dan begini dan begitu. Ya, artinya adalah cara beriman kita itu tidak konsisten. Cara beriman kita tidak konsisten.
Orang yang dewasa rohaninya adalah orang yang mampu keluar dari ujian imannya. Terkadang kan banyak yang tidak seperti itu. Ketika ada di dalam posisi ujian iman, saya tidak mengatakan penderitaan, tapi ujian iman, mentok. Tapi malam hari ini, ketakutan yang mungkin tidak kita mampu hadapi, firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Jangan kita menyalahkan. Jangan kita menyalahkan juga. Lalu bagaimana mengatasi musuh iman? Musa memberikan solusi. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Wah, ini dia nih. Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Meskipun Musa ini, dia belum tahu apa yang harus dia lakukan. At least, dia mengatakan kepada bangsa Israel, jangan takut. Jangan takut. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bagaimana kita membahasakan ini? Solusi yang paling tepat dalam kondisi ini adalah diam. Ketika kita sudah mentok, Bapak Ibu, ketika kita sudah mentok, tidak ada jalan lagi, solusi yang paling baik adalah diam dan optimis. Bukan ngebacot. Nah ini, kebanyakan orang Kristen bacotnya yang banyak, tindakannya sedikit. Gitu loh. Ya, karena bacot kita ini, kata Amsal, bacot kita ini menimbulkan tengkaran. Artinya adalah solusi yang paling tepat ketika kita sudah mentok, tidak ada lagi jalan keluar. Pesimisme salah satu-satunya adalah diam dan optimis. Itu cara satu-satunya yang bisa kita lakukan. Bukan banyak bicara, ya. Bukan banyak bicara. Yakobus mengatakan banyak bertindak daripada banyak bicara. Jangan banyak bicara, tapi sedikit bertindak. Artinya iman itu adalah dinamo atau dinamis, ya, yang terus bergerak, imannya terus bergerak, bukan mulutnya yang terus bergerak. Ini, ya. Jadi mari kita sedikit berbicara tapi tindakan kita yang lebih banyak. Ya. Iman tanpa perbuatan, kita sudah bahas itu ya, adalah mati. Artinya kita tidak bisa juga menyandingkan hanya beriman saja tapi berbuat tidak. Nah, tindakan iman kita itu terlihat yang pertama di dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, di dalam gereja dan keluarga. Tindakan iman kita di situ terlihat. Di dalam gereja, tindakan iman kita adalah ketika hanya satu komando. Minggu depan pelayanannya siap. Jangan minggu depan pelayanan penjelasannya satu halaman. Ya. Aduh Pak Gembala, saya masih belum siap. Ini kan saya kan saya ini orang berdosa. Ya justru karena kamu berdosa dikasih pelayanan. Gimana sih? Biar kamu tahu cara menghindari dosa-dosa berikutnya. Kalau kita tidak pelayanan, dosa semakin jalan, iman semakin mati. Nah, ini masalahnya. Justru karena Pak Gembala, Pak Ari memberikan kita kesempatan pelayanan itu, ambil
Kenapa? Dengan cara itulah kita mengenal Tuhan. Ya memang melalui Alkitab, tapi pelayanan kita akan mengkondisikan kita bagaimana kita tahu serupa dengan Kristus. Ini dia. Yang penting Pak Ari mengatakan, minggu depan, atau Pak Gembala mengatakan, minggu depannya singers ya. Minggu depan kolektor ya. Siap saja dulu. Siap. Nah ini, itu namanya tindakan iman. Mari kita membuat kesimpulan. Kesimpulannya, jangan takut, berdiri tetap, lihat keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kita, kamu akan diam aja. Wah, ketika kita ada di dalam kondisi yang terjepit, sudah tidak ada lagi solusi. Kita sudah mentok, sudah nggak ada lagi jalan. Jangan takut, berdiri tetap, lihat keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kita, dan kita diam saja. Gak usah banyak bicara, udah. Kita diam saja, udah. Itu solusi yang diberikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.